ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pengajian kita, majelis ta'lim kita di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan fasal tentang kesunahan-kesunahan yang hendaknya dilakukan ketika kita qada'ul hajah. Baik buang air besar atau kencing. Ada beberapa kesunahan ya kaitannya dengan qada'ul hajah. Faslun wa yustahabbu liqadil hajati baulan aw ghaitan. Disunnahkan bagi orang yang qada'ul hajah, buang air kencing atau buang air besar. Ketemu dik halaman 35. An yalbasana alaihi. Sunnahnya adalah ketika kita mau masuk ke kamar mandi atau tempat yang disediakan untuk buang air itu, memakai kedua sandal. Memakai kedua sandal. Jadi diusahakan di depan jeding itu ada sandal. Itu sunnah. Ya sandal ya, dan yang sepertinya bangkia ya, bangkia rompan. Sunnah ya, an yalbasana alaihi, memakai sandalnya. Wa yastura ra'sahu, dan juga disunnahkan ketika masuk kamar mandi itu menutup kepala. Ya tidak harus pakai topi atau songkok. Bahkan kata ulama, kalau kita ini tidak dapat yang menutupi kepala kecuali serbet, ya serbet itu dipakai. Ya sekedar ditaruh di atas kepala. Kalau atau anduk ya. Nah, biasanya kan Anda ke jeding bawa anduk ya. Itu anduk itu buat untuk nutupi kepala. Sunnah itu. Sunnah. Jangan diremehkan. Atau kata ulama, kalau tidak ada, atau karena kita terburu-buru masuk kamar mandi, maka tangan ini kita pakai untuk menutupi. Jadi lengan ini dipakai untuk menutupi kepala kita ini. Walaupun tidak kena semua kan, tapi tidak apa-apa. Itu cara kalau kita tidak mendapati penutup kepala. Berarti di sini ada rahasia, ya kan? Ada sir. Kenapa kita disunahkan menutup kepala sampai lengan pun jadi, kan begitu? Makanya tidak boleh meremehkan ya, tidak boleh meremehkan. Ya kalau bisa di jeding, ya siapkan aja anduk kecil gitu ya, atau kain kecil, jadi masuk, sandal dipakai, terus kepala ditutup. Ini yang banyak tidak dilakukan. Ya, ini yang hadir ini di jedingnya ada sandal apa enggak? Ada ya. Nah, itu biasakan, sunnah itu. Nah, sekarang kan Anda sudah tahu, menutup kepala juga sunnah. Wa ya'khudhu ahjarul istinja awil ma. Kemudian kita mengambil terlebih dahulu
atau menyiapkan terlebih dahulu batu-batu istinja atau air. Ya, disiapkan dulu. Karena dulu itu, ya zaman dulu tuh tidak ada kayak sekarang kamar mandi ada apa jedingnya begitu ya. Zaman dulu tidak seperti ini. Ya, apalagi yang tinggal di daerah minus air, ya itu ya istinjanya dengan batu. Jadi mereka menyiapkan batu sebelum buang air. Wa yuqaddimu yasarahu 'inda ad-dukhuli wa yumnahu fil khuruji. Lalu ketika akan masuk ke kamar mandi diutamakan ya kaki yang kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Oke. Itu sunnah. Kalau masuk masjid bagaimana? Kanan dulu, baru nanti keluarnya kiri. Ya. Nah, jadi tempat-tempat yang kurang baik, ya, tempat-tempat yang kurang baik ini justru kalau masuk kiri, nanti keluarnya kaki kanan. Wa yaf'alu dzalika fil bunyan was suhra. Dan dia melakukan seperti ini baik di bangunan yang memang disiapkan atau di padang pasir. Ya. Kalau bangunan yang disiapkan ya kayak kamar mandi kita di rumah ya, atau di padang pasir, ya, di tempat terbuka. Ya. Wala yahmila dzikrallahi ta'ala. Ya. Jangan membawa apa-apa yang di situ ada nama Allah. Ya, hati-hati teman-teman. Kadang songkok ini ya kan ada apa namanya? Ada nafatnya kadang-kadang. Hati-hati ya. Atau sesuatu yang dimuliakan, nama nabi, nama malaikat, itu jangan sampai masuk jeding. Ya, bahkan sebagian ulama itu tidak mau, maaf ya, kan ada kopiah yang lambangnya itu kayak apa? Ya terompah nabi itu. Ya kan ada kan biasanya di sininya di tengahnya ini. Inti ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ini kan polos, tidak ada kan? Ada biasanya di sininya itu, ya. Ya, anak ada itu ya. Terompah Nabi, ada yang gambar apa kadang-kadang kubatul khodro, nah itu kan apa sesuatu yang dimuliakan gitu. Makanya saya kadang takut ya, orang pakai jaket ada gambarnya apa? Kubatul khodro atau terompah Nabi. Bukan apa-apa, khawatir nanti jaket itu dicuci, diinjak gitu loh maksud saya. Ya kalau tidak diinjak ya tidak apa-apa. Khawatirnya. Atau kaos atau baju terus ada tulisan Rasulullahnya misalnya ya. Khawatir. Ya, kalau dia menjaganya ya monggo silakan. Tapi kalau sampai nanti dicuci, diinjak-injak misalnya kan, berarti menginjak nama Rasulullah. Ya. Baik. Jangan membawa sesuatu yang mengandung nama Allah. Ya, jangan membawa sesuatu yang dimuliakan. Paham ini? Ya, jangan. Nah, bagaimana? Yang ditaruh di luar sebelum masuk jeding ditaruh. Ya, aduh, ini songkok saya kok ada model terompah Nabi ini ya, untuk menghormati model terompah Nabi tadi. Ya kita lepas dulu, taruh luar. Atau kadang-kadang orang bawa azimat. Ada kan orang kemana-mana bawa azimat, yang mana di azimat itu isinya ayat-ayat mungkin, ya taruh di luar, taruh di luar. Jangan sampai masuk kamar mandi. Paham nggih para rawuh? Jelas nggih?
Apapun itu ya, apapun yang mengandung sesuatu yang dimuliakan. Tidak harus nama Allah, ya, nama Nabi, nama Rasul, nama malaikat. Itu semuanya adalah hal-hal yang dimuliakan. Wa an ya'tamida ala yasarih. Nah, ini kemarin sudah kita contohkan itu. Hendaknya waktu buang air itu dia bertumpu kepada kaki kirinya. Yang kanan ditegakkan. Coba Mat sini, Mat. Kemarin ya Ahmad ini. Jadi bertumpu kepada kaki yang kiri. Yang kanan itu kakinya ditegakkan seperti ini. Ini cara yang sunnah. Ini cara yang sunnah. Dan cara seperti ini menurut ilmu kesehatan pun ini cara yang paling baik. Ya, walaupun kadang-kadang orang jongkok menurut ya. Coba jongkok biasa, Mat. Jongkok biasa. Nah, enak sebetulnya. Iya, enak-enak seperti ini. Tidak akan ada orang jongkok langsung, ya kan? Ya, waduh, kena apa? Aduh, kita dulu waktu kecil kan sering itu ya, kena resleting itu. Oh, sakitnya. Ya. Itu bisa aja gangguan dari jin. Kencing di pohon, muli-muli abu. Iya, kemaluannya mau abu. Ternyata dicokot semut ya. Banyak pengalaman itu ya, pernah ya nih. Semut abang mana ya, semut rang-rang ya. Sip itu. Makanya jangan kencing di lubang. Kenapa kata ulama? Karena bisa aja lubang itu tempatnya jin atau lubang binatang. Ya kan? Lubangnya binatang. Masa Anda mengencingi binatang itu? Ya, jangan. Wa mahabbirihin, jangan kencing di tempat berhembusnya angin. Ya, sudah tahu angin buanter, sampai kencing di situ. Akhirnya kencingnya apa? Ya, marit-marit, ya kan? Wa tariqin, jangan kencing di tengah jalan. Ini semuanya adalah untuk mengatur ya. Semuanya untuk mengatur bagaimana tatanan kehidupan ini berjalan dengan baik. Jangan sampai kita kencing di tengah jalan tadi akhirnya mengganggu orang yang lewat gitu ya. Mengganggu pengguna jalan yang lain. Jadi Masya Allah Islam itu luar biasa. Islam itu luar biasa. Jadi hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan kepada orang yang jalan itu dilarang dalam Islam. Tidak boleh. Termasuk ini masalah kencing ini. Jangan kencing di tengah jalan. Jangan kencing di tempat berkumpulnya orang-orang. Okay. Islam seperti itu hadirin. Ya, Islam seperti itu. Wa tahta syajaratin musmiratin yu'kalu thamaruha au yuntafa'u bih. Juga kata beliau jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Yang mana buahnya dimakan. Ini buah ini biasanya manis kok. Suwe-suwe. Hah? Iya. Rasa pahit-pahit itu ya. Ternyata dikencingi terus di bawahnya. Ya. Jadi jangan sampai kita kencing di bawah pohon yang berbuah, yang dimakan atau yang dimanfaatkan. Ya. Wala yatakallama illa li daruratin, dan juga adabnya, sunnahnya ketika kita buang air jangan berbicara kecuali darurat. Kecuali karena ada kebutuhan. Kadang ya maaf ya, kayak di mal-mal itu kan saya tidak cocok itu, kencingnya kan berdiri semua itu. Tempat apa namanya? Iya. Kok mal? Saya pernah lihat masjid hadirin. Ya tidak usah disebut masjidnya ya. Pas kita ya di kota besar ini, saya masuk, jadi kayak mall itu wes, tempat kencingnya ngadeg kan.
Tidak ada pembatasnya. Kayak di mall-mall itu. Ya maaf ya kan bisa ngelihat yang ini, ngelihat yang itu. Ngobrol kadang-kadang. Biar rokokan mana ya? Ya apa? Iya. Ya apa? Iya. Berapa? 3-0 gitu ya. Apa bal-balan? Jangan bicara ketika buang air. Illa li daruro, kecuali kalau perlu darurat. Ya tidak apa-apa ngomong. Ya, ini anak-anak ini kadang nyanyi di mana? Ya, nyanyi di jeding, bahkan bikin puisi di jeding. Jadi terinspirasi. Kalau sudah masuk jeding terinspirasi. Ngarang puisi di jeding. Ya. Dirimu seperti kecoa katanya. Ya itu tadi pas di jeding ketok apa? Kecoa. Dirimu seperti kecoa. Diciptakan tapi sedikit manfaatnya katanya ya. Ya itu. Ngarang lagu di jeding. Ngobrol di jeding. Makruh hukumnya hadirin. Ya. Wala yastanjiya bil ma'i fi mawdi'ihi wa an yastabri. Sudah. Jangan kita cebok. Ini penting nih. Misalnya ini apa? Kolam airnya atau jedingannya. Sampai jangan cebok dekat situ. Atau minggir supaya apa? Tidak nyiprat. Apalagi kadang-kadang jedingannya itu pendek. Ya, saya di mana saya ngelihatnya? Sering saya ngelihat itu. Saya pernah diundang waktu itu. Saya pokoknya diundang lah ya di satu daerah gitu. Saya nanya, mana jedingnya? Di sana Beb, saya mau buang air besar. Jadi ini WC, apa namanya ya, tempat WC jongkok itu. Ini sebelahnya jedingannya kecil. Ya pendeknya segitu. Loh. Kira lain nyebok mesti nyiprat. Yo, apa ini? Tak gendai. Ya, mungkin di sini tidak ada, tidak tahu saya. WC jongkok. Sebelahnya ini dibuat tempatnya air. Yang mana tingginya itu sama sudah. Mungkin karena pelek nyebok cek enak itu maksudnya. Loh, tapi kan nyiprat. Nah saya tidak bisa saya diem karena saya sudah tahu kan. Nah, setelah saya pulang, sebelum saya pulang dari rumah itu saya panggil yang punya. Pak Haji itu yang punya itu. Pak Haji, ya Beb, tolong itu kamar mandinya. Kalau yang di sebelahnya betul jedingan betul ya, apa yang biasa lah. Lah kok tempat WC-nya itu kok jedingannya kecil? Ini sampai kalau nyebok pasti nyiprat. Nyiprat mutanajis karena airnya sedikit, tidak sampai 2 kula. Sampai pakai nyibok najis semua. Nah, caranya gimana? Ya tinggikan aja ini. Ya, tinggikan sekira kalau apa nyiram enggak nyiprat. Ada yang begitu. Sudah diterangkan. Ya, madzhab Syafi'i itu kalau airnya tidak sampai 2 bulan, begitu kena najis langsung najis tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk cebok, tidak bisa. Jangan kita cebok dengan air di tempat dekat situ. Nah, makanya suruh minggir supaya apa? Tidak nyiprat. Ya, kecuali kalau jedingannya tinggi gitu kan. Ya, ada ya jedingan yang sudah jadi itu ada yang apa plastik itu ya. Estetik loh. Itu agak tinggi ya. Berapa kira-kira Pak Usyari? Tingginya? 70 ya. 80 misalnya. Ada yang 1 meter? 70-80 ya. Itu kalau orang kencing tidak nyiprat contohnya, tidak sampai ke sana tidak ya. Ya kecuali kalau memang kencing terus digini-giniin ya kan, ya mana-mana itu sampai ke atap barang ya. Tapi kan orang gila itu ya, enggak waras. Baik, intinya pokoknya sampai hati-hati, nggih, panjenengan perhatikan masalah ini, jangan sampai kita merasa wudu, merasa sudah benar
ya ternyata dianggap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena mutanajis. Mohon maaf nih, ada orang pakai celana kencing berdiri di mall itu, terus nyeboknya bagaimana? Pencet beb, nanti keluar. Ketika keluar itu kan nyiprat ke celananya itu. Sudahlah, pasti itu. Baru langsung tutup wudhu, masuk ke musola, sholat. Itu gimana? Ya. Jadi kalau terus dibiarkan, tidak ada yang memberitahu, ya terus begitu akhirnya. Ya. Oh ada loh, di mall itu kan ada juga WC-nya, toiletnya. Saya tidak pernah kencing itu di situ, pasti kencingnya di dalam. Karena kan ada kerannya itu ya. Saya semprotan loh, kan enak itu, seret, bersih lah. Ya. Ini tidak berdiri. Ya. Hampir semuanya di mall itu kencingnya berdiri. Ya. Wa an yastabri'a minal baul. Anda harus tuntas ketika kencing. Nah, yang saya terangkan tadi ya. Karena dalam hadis orang itu bisa diazab di kuburnya karena tidak tuntas ketika kencing. Wa yaqula 'inda dukhuli, dan membaca doa ketika masuk, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Itu kalau mau baca komplit ya lebih panjang sedikit ya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa a'udzubika minar rijsin najis al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Ini bacanya kapan ini? Bacanya kapan? Mau masuk. Berarti sebelum, jangan keliru ya, bukan di dalam kamar mandi baca doa, tidak boleh, makruh kan? Kan tadi disebutkan tidak boleh bawa nama Allah di jeding, apalagi menyebut nama Allah sebelum masuk itu loh. Paham ini? Wa inda khuruji, ketika keluar baca doa ghufranaka 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 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kalau mau lengkap, alhamdulillahilladzi adhaba 'anni ma yu'dhini wa aqqa 'alayya ma yanfa'uni. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya. Masya Allah, ini para rawuh ya, kalau doa-doa ini Anda baca istiqomah itu luar biasa ya. Iya jadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah. Insyaallah kita bisa mengamalkan semua ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini untuk menentukan sementara. Okay. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Ilmu-ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh, pengajian kita malam ini adalah penutupan sementara ya, karena bulan depan sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberi kita panjang umur, sehat walafiat, kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Waj'alna min khairi ahbabi sayyidina Muhammad. Waj'alna min khairi atba'i sayyidina Muhammad. Ya hadi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.